Pertama, manusia yang mendapat hidayah Allah merasa mudah dalam berbuat ibadat. Tanyo di dalam tapuput sembahyang hana merasa susah. Tanyo dalam melaksanakan ibadat, terlebih-lebih ibadat puasanyo hana merasa susah. Padahal orang syik yang berbahagia, puasanyo kan mudah. Cukup tathek melaksanakan ibadat puasa. Tetapi pakan legitanyo masih cinta yang namanya ibadat puasa. Mungkin legitanyo merupakan orang yang sudah hidayah Allah kepada getanyo. Uro melaksanakan ibadat puasa, malam disambungkan dengan tarawih. Sementara legitanyo hana merasa terbeban dalam kehidupan getanyo. Hana merasa hek dalam kehidupan getanyo. Bahkan si malam mandang ada halangan han sanggup melaksanakan tarawih merasa menyesal. Itulah manusia yang pertama, manusia yang sudah mendapat hidayah Allah. Sebaliknya manusia yang tidak mendapat hidayah Allah, Rabbineh masjid rumah hote, Rabbineh balai pengajian rumah hote, tetapi dalam terpudak hati gedanya untuk jak pada tempatnya. Padahal rumah hote Rabbineh masjid, rumah hote Rabbineh melasah. Cuma tubik dari rumah tamanglah melasah, tubik Rabbineh rumah tamanglah masjid, tetapi dalam terpundak hati gedanya untuk dajak. Yang tanda manusia itu belum ada hidayah Allah dan bimbingan. Cuma dalam lagi kita tengok. Tanyo yang sudah hadir dalam masjid ini menjadi orang yang sudah ada hidayah Allah dan bimbingan Allah. Yang pertama. Yang kedua, siapa lagi manusia yang kena hidayah Allah dan bimbingan Allah? Yang kedua adalah kalau mendengarnya nama Allah, mutamah cinta, mutamah iman, mutamah galak. Sebagaimana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, innamal mu'minul ladzi iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman apabila dengar suara ayat yang dihayatnya gemetar hati, mutamah-tamah lam iman getnya. Apabila hari Jumat tiba, gehoy le Allah Ta'ala dengan ya ayyuhalladzina amanu ubena gedanya orang-orang yang beriman terpanggil. Itu namanya yang bau wajilat qulubuhum. Sementara le gedanya posisi gedanya suara didadinya ngentajakna mungkin sehat badan tapi tidak menghadiri Jumat. Itu gambaran manusia itu tidak ada dalam bimbingan Allah. Sementara kita nyata melakai sabe-sabe Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa apa. Tujuannya adalah leitanya menjadi orang-orang yang menggebi hidayah li Allah dan bimbingan Allah kepada kitanya. Di dalam bulan yang penuh dengan maghfirah, di dalam bulan yang penuh itikum minan nar, di dalam bulan penuh rahmat ini, mari kita lobikan, mari kita mintakan, karena dalam bulannya merupakan bulan emas. Bulan emas, kenapa dikatakan bulan emas bulan Ramadan ini? Karena tidak ada kelebihan sebagaimana yang kita dapatkan di Ramadan ini. Adalah bulan lain. Dalam bulan Ramadan ada ibadat yang khususiyah, yang mana ibadatnya tidak diperintahkan di bulan yang lain. Putra ibadat. Di antara ibadat adalah salat tarawih, sembahyang tarawih. Hana dalam bulan lain sembahyang tarawih. Puasa ada di bulan lain, walau bukan puasa fardu. Witir ada di bulan lain, walau hansapan lagi witir tapubut dalam Ramadan. Tetapi namanya ibadat itu semua bulan ada. Bahkan yang kilafiyah dawa sabe-sabe lagi tanya rad hadis Aisyah masalah witir.
Yang puput 8 terawih, yang puput 20 terawih, yang ke hadisnya. Yang mana sahabat menanyakan pada Rasul, ya Rasul, padum Rasulullah, wahai Aisyah, padum Rasulullah melaksanakan solat malam di dalam Ramadan dan di luarnya Ramadan. Maka Aisyah menjawab 11 rakaat. 11 rakaat jawabannya. Yang jadi bahan renungan gedanya, Ramadan di luar Ramadan. Adakah terawih di luar Ramadan? Maka jawaban itu adalah witir. Maka witir di luar Ramadan, lewah pubut insya, kemudian sunat rawatib 2 rakaat, pubut yang bahawa witir 1 rakaat. Yang dikurung-kurung ji. Bahkan truk sudah rakaat dia gedanya pubut witir. Itu gambarannya putra. Gambaran adalah gambaran witir itu di luar Ramadan. Sedangkan terawihnya adalah khususiyah dalam Ramadan. Walau khususiyah dalam bulan Ramadan, tapi lekat orang hai tempo buat. Lekat orang hai tempo buat terawih. Apalagi ke akhir-akhir Ramadan. Padahal akhir Ramadannya adalah masa final. Masa mereka-mereka yang beribadat di akhir Ramadan ini adalah orang yang merupakan juara dalam beribadat. Siplo yang pertama dari sah Ramadan, ada istilah wa main bola, kan menteng babak persamaan, ada hang kenang-kenang kasih pak bola kan roh sisi kenang. Nya siplo yang pertama. Pejat siplo yang pertama tungku hana poireun pakan punuh masjid, pakan punuh melasa. Mentang babak pertama, urang berangkat roh kenan. Ada hang kenang dari pak bola tu roh dikenan babak pertamanya. Tapi kalah dalam babak pertama, masuklah babak kedua, yaitu dari 11 Ramadan sampai 20 Ramadan. Yang dinamakan itu adalah semifinal. Hinan pun orang yang kata tentu-tentu yang akan menang dari 10 yang pertama. Orang akan menang 10 pertama, tamang ke 10 kedua. Pojok dalam 10 yang keduanya kan kalah kena si orang. Dari 10 yang kedua, tamang adalah orang final yang merempok juara. Pojok anak pun heran tinggal tunggu imam sakai ngambil dalam masjid. Pakat yang kurangnya merempok juara. Yang lain kalau mendum. Yang lain kata lo, menanglah kehidupan kitanya di dalam berbuat ibadat Ramadan. Maka keguncirannya bukan putra. Kiban cara ali kitanya ibadat terawih yang nabak Ramadannya beruh tak puput. Bersajan-sajan tak usahakan berdatang puput. Karena hanya demi lain dalam bulan yang lain selain terawih di dalam Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah istiqamah. Putra istiqamah. Istiqamah adalah ketetapan gedanya di dalam berbuat ibadat. Idanya biasa takalon orang syik yang mau bahagia istiqamah dalam Ramadan. Dalam Ramadan terawihna, dalam Ramadan puasana, dalam Ramadan sunat rawatibna, dalam Ramadan baca Qur'anna. Beh Ramadan adanya jaga dah. Sementara menyolagenya cara kita berbuat ibadat, nyatanya kita tidak istiqamah. Hanya istiqamah berbuat ibadat. Tapi manusia beristiqamah dalam berbuat ibadat. Lama Ramadan dia melaksanakan sunat rawatib. Oleh Ramadan mandang sunat rawatib. Lama Ramadan orangnya baca Quran. Oleh Ramadan mandangan Quran. Tujuan kita berpuasa di akhir ayat la'allakum tattaqun. Kan yang tujuan. Kalau ditanyakan untuk apa kita berpuasa, apa tujuannya puasa? Tujuan tanya berpuasa kan tendera. Putar tujuan daya puasa. Akhir Ramadan la'allakum tattaqun. Yang tujuan
Moga-moga kita menjadi orang takwa. Sementara kalau kita menjadi orang takwa, lama Ramadan gedayo takwa, abih Ramadan memandang takwa. Baik lama Ramadan takwa, abih Ramadan kah anjel dia takwa, kaju ketangu teman lam. Yang mana kita tidak istiqamah lagi dalam berbuat ibadat. Kemudian lam Ramadan, dari pun Ramadan jamaah limang bahwate kita nyona. Lama Ramadan kita sering melaksanakan tadarus baca Al-Quran. Di dalam Ramadan kita sering melaksanakan tahajud dan sebagainya di dalam Ramadan. Sesudah Ramadan, habis Ramadan adanya kata le. Itu tanda manusia tidak beristiqamah. Manusia berbuat ibadat tidak istiqamah, maka ibadat itu tidak sempurnanya. Sebagaimana kita zikir, katanya sering berzikir kepada Allah, harus istiqamah dengan zikir. Ada anak ibarat yang mengatakan dalam zikir yang bahawa semandang orang baca Subhanallah heblu hego, Allahu Akbar heblu hego, Alhamdulillah heblu hego, memberikan kepada dia dua kelepasan. Pertama, kelepasan daripada sifat munafik. Yang kedua, kelepasan daripada orang aniaya kepada mereka. Bagaimana aset inyan bumerempok le kitanya adanya dua kelepasan dalam kita melaksanakan zikir itu harus istiqamah. Kebanyakan kita dalam berbuat zikir, dalam berbuat ibadat tidak istiqamah. Menyutanya teruk kena masjid karena kitanya imum, nyan zikir-zikir panjang, ratib-ratib panjang. Giliran kita sembahyang di rumah itu mengistighfar harus baca. Ini kan tanda kita tidak istiqamah. Mana bahaya tunggu hana istiqamah dalam berbuat ibadat bahaya. Dikala kita tidak istiqamah, dikhawatirkan akan datang satu penyakit yang namanya ria. Cuma berbuat ibadat di hadapan manusia supaya dikatakan manusia saya alim. Lo lebih alim. Menyanyian efek manusia ngat disegan oleh manusia, ngai pegang oleh manusia cih lebih alim, maka efeknya ria. Kalau manusia itu ria, maka terhadap manusia amal yang pernah dia kerjakan tidak diberi pahala. Ini yang penyebab yang kita susahkan. Nyan penyebab kita yang yod. Oh dia tak ibadat, hanya merumpuk pahala. Yang ketiga. Yang keempat apalagi? Rajin di dalam menuntut ilmu. Yang keempat, orang hidayah Allah dan bimbingan Allah adalah manusia rajin galak minta ilmu. Sebenarnya alam udip kitanya orang syik harus kitanya tak perhitungkan. Lon umur kaput peluk, lon umur 50, lon umur 60. Apakah sudah ada ilmu di dalam dadaku? Sementara orangnya majlis ta'lim rata tempat, majlis ta'lim rata wilayah. Tetapi kenapa hari ini manusia masih kebodohan ilmu? Dikarenakan manusia tidak cinta, hana galak ajak buat. Berat manusia ajak buat. Padahal yang bahawa ubena ibadat yang kita laksanakan utama kewajiban adalah tuntut ilmu. Sebagaimana dalam satu riwayat mengatakan tarkun ta'alun kabiratun. Tinggal jakbut adalah dosa besar. Setingkat mana dosa orang meninggalkan jakbut. Sehingga di yaumil masyar, lam padang masyar orang syik. Tak gulam-gulam dosa gara-gara gedaya hadapan jakbut 70 tahun. Tak gulam-gulam dosa. Itu dosa yang kita bawakan di hari kiamat itu bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Perbedaan tahun dunia dengan tahun akhirat terlalu jauh, diutat. Si tahun dunia satu hari akhirat. Saya lihat tahun 60 tahun dunia satu tahun akhirat. Kali 70 orang si dah gulam-gulam dosa gara-gara kita tidak menuntut ilmu. Maka hadir orang si yang berbahagia. Perkara yang terakhir adalah orang yang sudah ada bimbingan Allah dan hidayah Allah adalah kesabaran di dalam menghadapi cobaan.
Percobaan yang dikirim oleh Allah Ta'ala, berbagai macam percobaan, kita sabar. Allah cabutkan yang bahawa salah siro anu balahir danyo kadang nyan sabuh anu gejok pulang oleh Allah. Tanyo kadang-kadang tidak sabar dengan bala yang atau cobaan yang akan mengambil oleh Allah. Bahkan gedanyo merepet, pakon ya Allah ni cok nyan baru nasabuh hilung anak mit. Padahal dengan percobaan Allah ni cok pulang itu rahmatnya apa? Cukup rayu. Apabila Allah ni cok anak mit mantang ubud, ni cok pulang oleh Allah, nyan tu anak mit nyan singa bak pintu syurga ipleh ayah. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan, jihai temtamang dalam surga, segala ayah dimasukkan dalam surga. Sekarang satu hikmahnya. Sabah hikmah gedanya meninggal anak di usia matang ubud, di usia lahir. Tapi kamu naik danyo, dikala anak lahir, ban lahir meninggal kamar rempet, ya Allah hanadirun ya Allah. Nyan baru nak sabah anak mit 15 tahun kalau mengkawin, ya Allah sabah baru nak. Tapi Allah kenapa mengambil lagi? Takkan Allah ni jauh. Kan yang salah satu manusia itu tidak ada kesabaran dalam menghadapi kehidupannya. Maka bila terdapat manusia limbang bohnya, yang pertama manusia galak kubur ibadat, yang kedua manusia yang bahawa kalau mendengar ayat Allah mudamah iman lah, yang kelima yang bahawa istiqamah, yang keempat rajin mencari ilmu, yang kelima sabar di dalam cobaan, menyona limang macam yang bak gedanyo, karena gedanyo urang-urang bimbingan dan hidayah Allah. Tetapi menyohana limang macamnya, nyo mulai untuk orang yang bahagia, taatlah kepada Allah, kuatlah ibadat, berjumat gedanyo buat ibadat supaya Allah dari hana hidayah sehingga Allah memberikan